Halo semuanya dan halo para techies, selamat datang di Techinet Official Channel. Jika kalian suka dengan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe, like, and loncengnya ya, agar bisa terus keep in touch dengan saya. Atau jika kalian merasa video-video yang ada di channel ini bermanfaat, kalian bisa share video-video tersebut yang insya Allah akan menambah amal jariah kalian. Karena seperti pepatah lama mengatakan, sharing is caring. Well, it's actually my essence as well. Woohoo, intro. Oke, halo guys. Balik lagi bersama gua di sini dan kali ini gua masih di Ansible Series, melanjutkan dari episode yang sebelumnya yaitu bagaimana menginstal Ansible di Ubuntu server. Dan di episode keduanya ini gua akan coba untuk mendemonstrasikan penggunaan dari Ansible atau mungkin basic usage-nya aja maksudnya di sini. Jadi kalau melanjutin dari video atau episode sebelumnya itu kan kita telah menginstal Ansible dan di dalam project maksudnya dan di dalam proses setelah instalasi itu menghasilkan sebuah directory yang bisa dijadikan sebuah template untuk membuat project kita atau sekedar mungkin sebutannya boilerplate ya. Boilerplate untuk membuat project kita di mana kita sudah melakukan copy terhadap directory tersebut dan di dalamnya pastinya ada beberapa aset atau file-file konfigurasinya yang kemudian kita pindahkan ke home directory kita dan kita rename menjadi nama project kita, dan dalam hal ini nama projectnya itu My Project Ansible. Di dalamnya sedikit recap ya, masih sama, terdapat beberapa file yaitu file inventory, file konfigurasi, dan directory roles yang dimana directory tersebut belum ada isinya sama sekali. Dan mungkin juga memang roles ini belum akan dibahas saat ini juga, tapi mungkin di next episode-nya. Karena yang akan kita lakukan di episode kali ini, seperti yang di awal saya sebut ya tadi ya, kalau ini tuh hanya video untuk mendemonstrasikan basic usage dari penggunaan Ansible ini. Basic usage penggunaan Ansible, oke bodo amat lah. Oke, lanjut. Jadi bagaimana basic usage-nya untuk menggunakan untuk Ansible ini? Oke, mungkin kita akan coba untuk memulai task-task yang sederhana aja. Dan sebelum gua menunjukkannya, gua juga mau memberi sekedar ilustrasi gitu ya. Kalau dalam proses ini atau di episode ini kita membutuhkan 3 buah VM, di mana satu VM itu adalah VM Ansible kita yang kemarin sudah diinstal dengan Ansible kita dan sudah kita bukan configure, mungkin kita buat working project-nya, working directory-nya. Lanjut. Lalu di VM kedua adalah Ansible target kita. Sini gue namain Ansible target 01 dan ada VM ketiga yaitu target juga yang gue namain Ansible target 2. Ansible target 2. Dalam mendemonstrasikan penggunaan Ansible ini, pastikan keseluruhan VM-nya, baik itu VM Ansible atau VM yang jadi targetnya, bisa berkomunikasi satu sama lain, terutama di port SSH. Karena Ansible ini dalam penggunaannya ini untuk episode ini itu akan menggunakan jalur atau protokol SSH. Dan
Bukan, jadi maksudnya bukan hanya dia atau antara target dan Ansible ini berada dalam network yang bisa saling berkomunikasi atau jalur networknya itu bisa terbuka satu sama lain, tapi juga untuk protokol mereka berkomunikasi itu menggunakan protokol SSH. Jadi pastikan protokol SSH-nya itu up dan juga pastinya jalur komunikasinya tidak ada yang memblokir seperti firewall dan lain-lain. Di sini untuk sekedar topologi tadi udah sedikit dijelaskan ya. Ada gue cuman simple sih di sini ya. Gue cuma membuat 3 buah VM, ada sebelah target 1, target 2 sebagai targetnya dan 1 buah Ansible VM, dan gue di sini bisa dilihat sendiri menggunakan GCP sebagai platform dari VM-nya. Kalian tentunya bisa menggunakan yang lain, baik itu public cloud juga ataupun mungkin virtual mesin seperti virtual box gitu dan lain-lain. Atau mungkin infrastruktur bare metal labs kalian sendiri gitu, kayak kalian punya 2 buah PC yang terkoneksi dalam network lokal, network yang sama, ya itu juga nggak masalah. Yang penting pastikan alamat IP-nya bisa kalian dapatkan keseluruhan VM ini, dan gak cuma alat IP, jalurnya juga dipastikan sekali lagi bisa berkomunikasi satu sama lain, tidak ada yang memblokir, serta dibukanya port 22 atau port SSH. Terserah number port numbernya berapa ya, masing-masing aja. Kalau memang ada yang tidak menggunakan standar port yaitu 22 untuk SSH, ya disesuaikan aja. Intinya protokol SSH-nya itu harus eh, ready juga gitu. Oke, itu tadi sedikit ilustrasi tentang topologinya. Lalu lanjut lagi. Di sini gue mempunyai 2 buah file dan 1 buah directory roles. Mungkin dalam kesempatan kali ini roles itu direktorinya tidak begitu kita pakai, jadi mungkin bisa di delete dulu di sini. Oke. Dan sekarang kita akan coba edit file hostnya. Mungkin sebelumnya juga udah sedikit dijelasin ya apa itu file host ini. Jadi file host ini adalah file inventory, dan file inventory itu memiliki fungsi untuk menyimpan data tentang VM apa aja atau virtual mesin apa aja yang menjadi bagian dari proses konfigurasi Ansible ini. Maksudnya Ansible itu kan configuration management tools. Jadi dia perlu tahu mana VM mana aja yang menjadi VM-VM yang akan dikonfigurasi menggunakan konfigurasi management tools yang bernama Ansible ini gitu. Dan dalam membuat list dari VM-VM-nya itu, VM-VM target kita, di sini ada template host-nya, ada file host yang by default di dalamnya ada template bagaimana cara menuliskan hostname atau identity-nya gitu. VM-VM target kita bisa menggunakan DNS atau domain, bisa menggunakan IP-nya langsung, atau juga bisa di grouping dengan tanda square bracket seperti ini, lalu diberi nama grupnya apa, dan juga bisa menggunakan semacam pattern gitu, pattern dari dari hostname atau nama DNS dari target kita, atau juga kombinasi semuanya gitu. Saat seperti di sini ada di grouping juga dan diberikan contoh DB01 menggunakan domain, ada juga yang menggunakan IP dan lain-lain. Di sini gua juga akan bikin
Baru lagi paling bawah aja, dengan cara di grouping juga. Jadi karena kita mempunyai dua buah target, gua akan coba untuk menggrouping target gua ini, gua beri nama grupnya Ansible Target katakanlah. Oke, selanjutnya gua tulis nama hostname-nya sebagai Abel, lalu dilanjutkan dengan memberikan alamat IP-nya atau alamat mesinnya. Ini target 108 ya. Jadi klik, lalu username passwordnya untuk login. Selanjutnya Ansible connection-nya itu jenisnya apa. Akan menggunakan SSH, lalu tambahkan SSH extra arguments seperti ini. Gunanya agar komen atau ketika dijalankan nantinya Ansible ini tidak interaktif menunggu respon dari user, karena biasanya ketika kita SSH itu akan ada semacam prompt untuk kita mengklik atau men-typing yes atau no untuk setuju atau tidak dengan instruksi yang ada di prompt tersebut, dan kita dalam konteks Ansible ini tidak membutuhkan hal itu karena tujuan Ansible ini adalah membuat automation ya. Jadi kalau ada prompt-prompt yang meminta sistem, yang prompt-prompt dari sistem yang minta kita untuk interaktif gitu, bisa di skip aja gitu. Nah, untuk Ansible target keduanya juga sama, kita beri treatment yang sama, tapi kecuali alamat IP-nya ya, karena di sini IP-nya kan 09 gitu. Atau kalau kalian username sama password SSH-nya beda untuk setiap mesin atau target dari Ansible ini, ya silakan di atur sendiri gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau di sini sama saya menggunakan, lalu di save. Oh iya, satu lagi untuk Ansible mesinnya sendiri ya, kalau tadi kan Ansible target, untuk Ansible mesinnya sendiri juga sebaiknya kita berikan di list ini gitu, kita tambahkan juga di list ini seperti berikut. Nah, lalu mungkin ada juga properties yang sifatnya opsional kali ya. Kalau misalkan kalian kan sebelumnya di video sebelumnya sudah dijelaskan kalau Ansible ini based on Python. Nah, kalau kalian menggunakan Ansible ini, virtual mesin kalian atau lokal mesin kalian itu harus juga terinstall Python gitu. Nah, kalau kalian punya lokasi instalasi Python-nya di tempat lain yang tidak default, ketika kalian melakukan proses instalasi Python, maka URL atau path ke Python instalasi directory atau Python binary-nya tersebut harus di specified sesuai dengan path kalian gitu, atau Python interpreter dalam hal ini sebutannya. Jadi misal kayak gini,
kurang lebih seperti ini. Kalau saya menginstalnya Ansible Python-nya ini ya by default aja ya. Jadi otomatis ada di usr bin Python, dan aku juga di sini menggunakan Python 3. Jadi harusnya seperti ini kurang lebih lah tampilannya. Kalau kalian membuat Simlink Python 3-nya yaitu Python aja gitu, nggak ada, tidak ada apa sih, angka 3-nya gitu ya, juga tinggal tulis Python gini. Tapi kalau gua ada jadi ya Python 3 lah intinya kayak gitu. Tapi kurang lebih gitulah ya, maksudnya. Mudah-mudahan ngerti. Kalau udah ya tinggal di save. Jadi sekali lagi di sini Ansible targetnya, di sini lokal komputer ini yang merupakan tidak lain dan tidak bukan Ansible mesinnya gitu. Lalu kalau sudah enter, jika sudah lanjutnya itu kita bisa langsung tes sebenarnya ya, dengan pengetesan sederhana seperti melakukan ping dengan cara seperti ini. Jadi pingnya ini dilakukan oleh Ansible-nya, bukan oleh kitanya gitu yang ping langsung ke targetnya. Tapi melakukannya dengan Ansible-nya, contoh seperti ini, komennya Ansible all min m ping, lalu enter. Nah di sini bisa terlihat contohnya ketika koneksinya itu failed atau unreachable. Kalau kita balik lagi ke file hostnya, tadi ada dua jenis koneksi kan, ada yang koneksi SSH dan koneksi lokal. Nah, koneksi lokal itu ya mesin ini, mesin Ansible-nya sendiri. Jadi ketika dia melakukan Ansible ping tadi itu, dia memping dirinya sendiri, lalu juga memping target mesin yang menjadi targetnya, yaitu Ansible yang menjadi grup Ansible targets. Itu Ansible target 1, Ansible target 02. Jadi intinya file host ini itu maksudnya inventory dari target-target mesin Ansible, target inventory dari mesin-mesin yang akan menjadi target konfigurasinya si Ansible gitu. Di sini ada 3 target kalau kita tulis 3 di sini, yaitu si Ansible target 1, target 02 yaitu yang ini dan yang ini. Lalu target ketiga adalah dirinya sendiri, mesin di mana Ansible ini diinstal, yaitu localhost, yaitu yang ini. Nah, balik lagi ke hasil pingnya, 2 gagal, 1 berhasil. 1 berhasil karena Ansible hostnya ini sendiri, yaitu localhost, jadi ping wong, jadi berhasil gitu, sukses. Tapi yang 2 ini unreachable. Unreachable ini bisa banyak sih penyebabnya, bisa karena memang koneksinya tidak atau terhalang oleh firewall atau sesuatu gitu, atau juga memang sebenarnya networknya fine-fine aja tapi ada yang salah dari protokol SSH-nya. Tapi dalam hal ini kalau gua sih curiganya ini bukan gara-gara protokol SSH-nya juga, bukan, maksudnya bukan gara-gara networknya, tapi yang berhubungan dengan protokol SSH, yaitu di bagian koneksi atau autentikasinya. Autentikasi kan SSH itu koneksi yang membutuhkan autentikasi. Nah, kayaknya ada permasalahan di situ. Jadi bisa kita coba solve dulu. Kita clear dulu nih. Kita coba bisa cek dengan pertama, mungkin kita coba manual untuk men-SSH remote targetnya, yaitu misal 02 nih. Nah, sepertinya memang terjadi permission denied walaupun tidak menggunakan Ansible. Jadi mungkin masalahnya itu bukan, kita tidak harus terpaku ke Ansible-nya,
melainkan mungkin di luar itu, di luar yang terjadi, di luar hal-hal yang berbau Ansible, karena pada dasarnya mesinnya sendiri ini juga tidak bisa terkoneksi gitu. Kita coba koneksi juga ke Tenderloin, ya sepertinya memang terjadi sesuatu di luar, mungkin protokolnya tidak jalan, protokol SSH-nya. Coba kita cek di sistem, terus SSH di sini jalan, atau bisa jadi juga di file konfigurasi SSH-nya, yaitu coba kita SSH di pip. Nah, ini dia nih. Karena saya menggunakan public cloud, jadi sepertinya kan by default itu ya, bukan by default. Mungkin lebih sering kita kalau menggunakan public cloud itu VM-nya itu autentikasinya itu menggunakan private key dan PEM key gitu, atau public key gitu. Jadi biasanya sih kalau kalian menggunakan public cloud itu password authentication untuk ke VM itu tidak digunakan, melainkan menggunakan public key. Makanya ketika kita tadi coba menggunakan Ansible, di mana Ansible dari menggunakan password untuk autentikasinya, jadinya VM targetnya itu tidak menerima autentikasi yang berupa password. Jadi sepertinya permasalahannya di situ. Coba kita ganti yes. Kita ganti yes, lalu port sudah di 22. Walaupun ini di komen, artinya memang file konfigurasi ini, line yang dikasih hashtag ini artinya di komen, jadi tidak dieksekusi. Tapi by default kan memang SSH itu ke port 22 gitu. Jadinya no worries about that ya gitu ya. Jadi lanjut aja, kita coba dulu di save. Mungkin masalahnya memang di bagian cara autentikasinya aja menggunakan password gitu. Lalu kalau sudah, kita seperti biasa kita reload SSH daemonnya, restart, lalu SSH SSH. Kalau sudah, kita balik lagi, exit, lalu kita coba lagi Ansible-nya. Sudah all emping C. Berarti di sini memang itu problemnya terbukti ketika cara autentikasinya dirubah bisa menggunakan password. Di sini Ansible target 02 sudah bisa di ping. Tapi Ansible target 01 tentu saja belum bisa di ping karena belum di setting. Kita setting juga di sini dengan cara clear dulu deh. Kita lanjut aja. etc tadi alamatnya di etc ssh di underscore config. Di sini password autentikasinya di yes. Oke, tidak bisa karena read only file. Sepertinya masalah akses di sini, harus root ya. Sepertinya harus root. Ini dari tambahin aja ya, udahlah biarin. Lanjut autentikasinya yes. Sudah selesai. Jika sudah di reload, kita coba lagi di sini. Ya, seharusnya sudah semua berhasil. Target 01 dan 02 semua udah berhasil di ping. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah penggunaan dari Ansible ini. Di sini kita menggunakan basic usage aja gitu, kayak ngeping gitu. Jadi harusnya sih memang nggak terlalu kompleks ya. Tapi
Kalau menurut saya sih seenggaknya ini bisa memberikan gambaran kepada kalian bagaimana cara kerja Ansible dan manfaatnya itu seperti apa. Jadi mungkin dari sini kalian bisa membayangkan kalau kalian punya punya banyak VM di infrastruktur cloud kalian, kalian mau menginstalasi atau mengkonfigurasi VM-VM tersebut, kalau cara-cara yang manual atau yang tradisional gitu kan, kalian masuk ke setiap VM lalu kalian melakukan konfigurasinya atau minimal kalian membuat skripnya dulu terus masuk ke VM, skripnya dieksekusi, masuk lagi ke VM 2, skripnya dieksekusi dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan Ansible ini kalian cukup masuk ke satu buah VM aja yaitu VM Ansible-nya, lalu dari VM Ansible itu langsung bisa mengkonfigurasi VM-VM targetnya itu dan ini sangat sangat berguna sekali kalau kalian mempunyai banyak VM yang harus di-manage dan juga mungkin nggak akan terasa seperti yang sekarang kita lakukan manfaatnya karena ya ini kan cuman labs aja ya, cuman ngoprek aja jadi cuman ada 2 VM ya harusnya kalau misalnya kita masuk ke dalam juga kita bisa ngeping kok bisa dan bla 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 ya tapi kan ini cuma sampel aja gitu tapi dari sampel ini kalian bisa membayangkan kan fungsinya itu Ansible itu manfaatnya cukup cukup membantu sekali gitu untuk keperluan automation dan configuration management gitu. Di sini mungkin juga kalian kan tadi atau gue itu menyontohinnya uh, mengping keseluruhan dari seluruh VM yang ada di file inventory-nya yaitu di host. Tapi sebenarnya kalian juga bisa meng memping secara individual dengan memilih targetnya siapa yang mau diping. Seperti ini contohnya min m ping dan ya dan berarti yang saya lakukan ini saya hanya memping targetnya Ansible target 01 aja. Jadi intinya dari sekian banyak list di file host itu kalian nggak mesti harus mengeksekusi semua yang ada di file inventory tersebut. Kalian bisa menspecify yang mana aja yang mau eh, kalian eksekusi gitu. Jadi dan itulah fungsinya yang tadi di awal sedikit saya jelasin bahwa ini tuh semacam labelnya. Labelnya itu adalah fungsinya ya kalau kalian ingin mengeksekusi dengan Ansible kalian bisa panggil mana aja VM yang mau dieksekusi by label tersebut gitu. Lalu juga oh ya BTW ini disebutnya ad hoc command ya. Jadi command yang dieksekusi langsung ke VM-nya gitu. Karena ke depannya juga penggunaan Ansible ini cukup luas caranya itu ya bervariasi. Ada yang bisa menggunakan eh, built-in built-in modul yang memang sudah disediakan oleh komunitas Ansible. Jadi kalian bisa membuat file mungkin contohnya di target VM Ansible kalian. Kalian bisa mengexec sebuah komen, bahkan kalian bisa mengatur Kubernetes resource dari Ansible ini dengan modul-modul itu atau bahkan kalian bisa menggunakan modul buatan kalian atau kalian juga bisa membuat fungsionalitas custom yang ingin kalian penuhi gitu maksudnya. Jadi dengan biasanya menggunakan script Python karena Ansible ini juga itu based on Python dan karena based on Python manfaat lebihnya itu kalian bisa mengcustom sendiri apa yang ingin kalian lakukan terhadap target mesin kalian dengan menggunakan script Python tapi dieksekusinya by Ansible. Jadi Python scriptnya itu dieksekusi by Ansible gitu. Just in case kalau dari modul indeks yang disediakan oleh komunitas tersebut tidak ada yang cocok gitu, tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan kalian gitu. Dan itu juga salah satu manfaat ya dari Ansible ini karena dibuat based on Python gitu. Jadi ya cool stuff sih menurut gue gini. Tapi di sini juga ada model gini saya sayangnya
Gue udah belum pernah nyoba sih kalau menggunakan pattern kayak gini. Coba kita coba dulu deh. Eh, Bisa tadi patternnya kayak gini ya, 01, 02. Ya, sepertinya untuk yang pattern ini gue belum bisa ngedemoin ya, karena pernah nyoba sih sebenarnya selama sepengalaman saya, soalnya saya biasanya cukup menggunakan ya cara-cara tadi aja gitu, melist semua VM yang mau dikonfigurasi, lalu yang memang tidak ingin dikonfigurasi ya tidak di list gitu. Atau juga hanya beberapa yang memang sudah di list tapi ingin mengkonfigurasi hanya dua dari yang ada di list gitu ya, langsung aja dipilih yang mana gitu. Ya, mungkin kurang lebih untuk episode kali ini seperti itu aja. Mungkin udah sekitar 30 menit juga nih. Takutnya terlalu panjang videonya. Jadi ya mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah dijelaskan gitu ya. Sebelum kita tutup session ini ya gue mau say sorry dulu kalau misalnya ada hal-hal yang tidak berkenan, ada cara pengucapan atau cara gue mempresentasikan atau ya mendemokan apa yang udah gue demokan tadi kurang oke atau kurang gimana, ya udahlah mau gimana lagi gitu. Atau mungkin seperti biasa kalau misalnya kalian mendengar suara-suara di background ya, setiap di episode udah gue coba jelasin lah, saya sorry kalau misalnya ada background background suara yang tidak 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 diundang gitu, ada suara motor, suara yang lain nih ya, sorry untuk itu jadi kurang proper, tapi ya mau gimana lagi, kurang lebihnya seperti itu aja deh yang bisa gue lakukan. Dan kalau kalian memang punya kritik dan saran seperti biasa juga silakan aja dan komen dan berikan feedback kalian atau saran kalian di kolom komentar di bawah, dan pastinya dengan cara-cara yang baik. Oke, gak usah panjang-panjang lagi dan dah, bye, see you to the next video.